Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue mau mencoba menjawab salah satu pertanyaan dalam bentuk komentar di salah satu video gue yang pernah gue post atau upload sebelumnya. Jadi videonya adalah kenapa gue pilih kuliah sastra Prancis, lulusannya jadi apa? Terus komentarnya adalah dari Manusia A6084, Kak, di Indonesia sendiri peluang kerja jurusan sastra Prancis itu banyak gak sih? Atau kayak banyak gak perusahaan yang membutuhkan orang berkemampuan bahasa Prancis? Ini pertanyaan menarik banget nih, thank you banget dan memberikan gue ide juga untuk membuat video kali ini. Jadi di Indonesia tuh ada beberapa jurusan sastra Prancis ya, ini sebagai latar belakang sedikit. Gue dari sastra Prancis Universitas Indonesia, terus ada di Unpad juga, UNJ, UNES, Unbrau, gue lupa ada lagi nggak ya, tapi intinya ada cukup banyak jurusan sastra Prancis dan mungkin jawaban gue tidak begitu mewakilkan masing-masing universitas. Kayak misalkan UNJ tuh bener-bener fokus pada pendidikan bahasa Prancis, makanya banyak sekali pengajar bahasa Prancis yang lulus dari UNJ. Karena kalau misalkan di UI, jujur, kayaknya ya ini menurut gue, kayaknya untuk kemampuan bahasa Prancisnya nggak sebagus lulusan UNJ. Jadi, jadi bisa sangat berbeda ya output atau lulusan dari masing-masing jurusan di universitas yang berbeda. Cuma gue mencoba untuk menjawabnya secara umum. Nah, yang pertama, tentu saja seperti yang gue sebut, lulusan sastra Prancis itu pertama-tama berpeluang untuk menjadi pengajar bahasa Prancis. Tentu saja karena kayaknya semua jurusan sastra Prancis tentu akan mengajarkan kemampuan bahasa Prancis. Cuma balik lagi ke masing-masing universitas. Seberapa berat atau seberapa besar sih beban pengajaran bahasa Prancisnya. Kayak misalkan tadi gue udah bilang UNJ itu benar-benar fokus pada pengajaran bahasa Prancis. Jadi diharapkan, ini yang gue tangkap ya, diharapkan lulusannya tuh bisa menggunakan bahasa Prancis dan bisa mengajarkan bahasa Prancis dengan baik ke orang lain. Sedangkan kalau misalkan di UI sendiri, menurut gue ya sebagai lulusannya, gue nggak merasa gue bisa paham betul tentang detail untuk mengajarkan bahasa Prancis. Jadi, kalaupun gue harus dan gue mau mengajarkan bahasa Prancis, gue harus belajar lebih karena tidak diajarkan banget di jurusan gue. Cuma untungnya di jurusan gue itu belajar banyak tentang budaya, terus sejarah, dan ilmu-ilmu praktikal lain yang punya konteks Prancis maupun Frankofon. Jadi Frankofon tuh ibaratnya budaya negeri-negeri lain, tapi bahasa penuturnya juga pakai bahasa Prancis. Seperti misalkan di Afrika Barat, terus di Afrika Utara, dan daerah lain. Jadi tentu saja bahasa Prancis menjadi pengajar bahasa Prancis, tapi balik lagi ke masing-masing jurusan juga ya. Dan balik lagi ke kalian mau atau enggak mengajarkan bahasa Prancis. Karena selalu ada kesempatan kok, kayak misalkan mungkin menjadi pengajar di IV, atau mungkin menjadi dosen, atau pengajar di sekolah, atau mungkin pengajar privat. Pengajar privat lumayan loh, apalagi kalau misalkan teman-teman sudah punya nama. Wah, nanti orang-orang malah mencari teman-teman. Dan biaya privat tuh lumayan banget loh. Kalau misalkan tahu ya cara pasang harga. Itu yang pertama tentunya menjadi pengajar ya, baik secara baik di institusi maupun secara pribadi. Terus dua, ini gue ambil dari pengalaman diri gue sendiri. Jadi gue bekerja di bidang penerjemahan, di bidang subtitling, dan gue pun juga di waktu luang gue, kalau misalkan ada job dan gue rajin nyari job, gue juga bisa bekerja sebagai penerjemah. Nah, memang
sekarang ini yang gue terjemahkan tuh kebanyakan bahasa Inggris ke Indonesia. Tapi gue juga beruntung sih, gue memang menurut gue udah cukup punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup kuat. Jadi ketika gue belajar bahasa Prancis pun gue bisa menyeimbangkan kemampuan bahasa Prancis dan bahasa Inggris gue, jadi biar tetap bisa gue pakai. Dan kalau dari pengalaman gue dulu di Sastra Prancis UI, gue merasa terbantu banget dengan ilmu linguistik atau ilmu bahasa. Terus detail dari yang gue dapatkan dari kelas bahasa Prancis, karena bahasa Prancis itu adalah bahasa yang begitu strict. Kalau Indonesia kan kayaknya agak luas ya. Kalau bahasa Prancis tuh salah aksong atau salah, misalkan kita nulis huruf E nih, terus kita bikin aksen atau kayak bukan ekor ya, kayak semacam arah huruf E tuh kayak misalkan harusnya dari bawah ke atas, ya kan? Tapi kita nulisnya dari atas ke bawah aja udah salah, karena bukan kata sebenarnya dong. Terus gue belajar juga di sastra Prancis untuk belajar ngomong dengan lancar, belajar berpendapat. Pokoknya hal-hal tersebut ini agak nggak nyambung sedikit tuh, cuma intinya hal-hal yang gue dapatkan dari sastra Prancis itu cukup membantu gue untuk berada di bidang penerjemahan dan subtitling ini, meskipun memang gue menggunakan bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi ilmu tentang kepekaan pada bahasa, terus kepekaan pada tata bahasa, kepekaan pada sintaksis, semantik. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, boleh googling sendiri sintaksis sama semantik apa. Pokoknya ilmu masih terkait tentang bahasa. Gue agak bingung juga sih ngejelasinnya gimana. Cuma gue belajar banget untuk detail dan mengerti kalau misalkan penerjemahan itu ada banyak jenisnya. Ada penerjemahan langsung, ada penerjemahan yang menyesuaikan konteks. Terus kalau subtitling beda lagi formatnya. Jadi intinya ya penerjemah juga bisa banget sih. Emang nggak sedikit orang yang memandang sebelah mata penerjemahan, apalagi sekarang kan AI semakin kencang. Tapi buat gue, jujur, profesi penerjemah, mau penerjemah dari kosong, maksudnya dari scratch, ataupun proofreader, ataupun pengecek penyelaras aksara, itu akan selalu dibutuhkan sih. Nah, karena gue sudah merasakan bekerja di ranah ini selama beberapa tahun terakhir, gue sangat bersyukur sih. Pekerjaan gue cukup sesuai dengan jurusan gue, dan gue juga berencana untuk terus meningkatkan kemampuan penerjemahan gue dengan mengikuti tes, kayak misalkan tes HPI, tes sertifikasi Himpunan Penerjemah Indonesia, terus ada ujian kualifikasi penerjemah juga. Jadi intinya dari sastra Prancis itu memberikan bekal yang cukup kalau misalkan teman-teman jadi penerjemah. Nah, gimana soal penghasilan? Gue nggak tahu kalau misalkan pengajar, tapi kayaknya juga not bad. Kalau misalkan penerjemah, kalau misalkan teman-teman tahu cara menjual diri, kalau misalkan teman-teman berada di perusahaan yang cukup cocok gitu. Karena gue pribadi sebenarnya kerjanya remote, jadi gue bisa kerja di rumah. Dan menurut gue lumayan sekali, cukup lah buat gue sehari-hari dan kadang liburan. Jadi menurut gue profesi penerjemah sekali lagi bisa menjadi pilihan yang lumayan banget. Asal rajin guys, dan nggak stop untuk terus mencari ilmu. Jadi nggak stop untuk terus belajar setelah lulus. Karena gue jujur gue sempet stop setelah lulus untuk belajar bahasa Prancis, sampai akhirnya gue memutuskan untuk meningkatkan, untuk memulai kembali, mempertahankan sekaligus membetulkan sekaligus meningkatkan bahasa Prancis gue, dan ya ternyata lumayan lah ada hasilnya. Oke, jadi yang pertama pengajar bahasa Prancis, 2 penerjemah, 3 mungkin ini contohnya agak inilah ya, nggak umum, cuma gue kenal beberapa temen gue yang
kuliah di sastra Prancis yang menjadi diplomat. Diplomat atau local staff di kedutaan besar. Emang kadang kalau kayak gitu seleksi ya untung-untungan lah ya. Cuma jujur dengan bekal bisa bahasa Prancis, apalagi kalau teman-teman bisa bahasa Inggris sebelumnya, itu akan sangat membantu sih dalam seleksi diplomat maupun local staff. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau jadi local staff misalkan di Paris atau di negara-negara Frankofon lainnya. Frankofon sekali lagi negara yang juga menggunakan bahasa Prancis sebagai penutur. Dan lumayan loh kerja di luar negeri ya kan. Jadi penghasilannya juga serupa sama orang-orang di luar. Mungkin buat teman-teman yang hemat bisa nabung juga jadinya dengan penghasilan tersebut. Tapi intinya menjadi diplomat atau pegawai di kedutaan itu juga bisa banget. Terus keempat, kalau lihat dari teman-teman gue, teman-teman juga bisa bekerja di sekolah Prancis atau di sekolah Prancis sih, sekolah Prancis kayak misalkan jadi asisten guru atau malah asisten kepala sekolah. Karena ada gue kenal sobi deket gue kerja di sekolah Prancis. Emang itu sangat terspesialisasi, kayak kita tuh banyak yang nggak tahu ada sekolah Prancis di Jakarta dan di Bali, tapi ada sekolah itu guys, dan itu nggak semua orang bisa kerja di situ karena nggak semua orang bisa bahasa Prancis, betul. Jadi itu lumayan banget tuh, bisa menjadi peluang yang lumayan banget karena akan selalu ada peluang sih sebenarnya. Dan kadang kita nggak tahu sebelumnya kalau misalkan ada tempat-tempat yang akan menerima kemampuan yang kita punya, seperti misalkan kemampuan bahasa Prancis tadi. Terus abis itu tadi kan pertama kita ulang lagi, pengajar, penerjemah, pegawai kedutaan, diplomat, terus di sekolah Prancis. Dan 5 ini umum sih, sebenarnya teman gue juga banyak yang bekerja di ranah ini. Gue pun juga secara nggak langsung bekerja di ranah ini sebagai pegawai media juga. Kenapa pegawai media? Karena menurut gue di sastra Prancis tuh, gue nggak tahu ya kalau univ lain, cuma di sastra Prancis UI orang-orangnya begitu beragam, meskipun sedikit tapi orang-orangnya beragam. Kita terbiasa berinteraksi dengan orang-orang dengan jenis yang unik, tidak terlalu homogen, dan kita pun menerima berbagai orang dari bermacam jenis orientasi seksual, terus latar belakang etnis yang berbeda, agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan lain sebagainya. Jadi kita sangat terbiasa bertemu dengan hal-hal yang tidak homogen. Jadi makanya menurut gue lumayan cocok juga untuk bekerja di media karena punya mindset tersebut. Terus karena sambil belajar bahasa Prancis itu kita juga secara nggak langsung belajar untuk ngomong juga, itu membantu kita banget menurut gue dengan kemampuan berbicara kita. Gue tahu ini gue agak deg-degan ya Bu, sebenarnya ngomongnya gue nggak seluas beberapa video sebelumnya, cuma jujur dulu tuh gue untuk megang mic aja deg-degan banget. Cuma menurut gue 4 tahun di sastra Prancis tuh cukup membantu gue untuk bahkan memberikan kepercayaan diri ketika gue ngomong di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Prancis. Jadi makanya media tuh cocok banget. Apalagi di sastra Prancis kita juga belajar tentang media, bahkan tentang iklan, tentang film, tentang novel, tentang lagu, dan sebagainya macamnya. Kita tuh terpapar banyak input terkait dunia media atau industri. Bukan industrinya sih, tapi maksudnya tentang medianya sendiri. Jadi ya sekali lagi cocok sih di situ. Terus sebenarnya lumayan beragam ya. Kalau gue inget temen-temen gue tuh kayak beragam banget cuy. Kayak gak sedikit juga ada yang kerja di bank, ya kan? Tapi sebenarnya nggak terlalu terkait juga sih sama jurusannya ya kan. Karena kan kalau yang kita tahu kayaknya bank tuh lebih erat dengan lulusan ekonomi atau lulusan teknik ya yang lebih eksak. Cuma sekali lagi jurusan itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih untuk beberapa konteks ya pada pilihan karir atau pekerjaan kita. Karena gue pun selain penerjemah, gue juga punya lisensi keuangan kayak Certified Financial Planner,
terus Qualified Wealth Planner, terus Associate Estate Planning Practitioner juga. Jadi nggak menutup kemungkinan kan untuk bisa pivot ke ranah lain seperti keuangan. Dan gue pun sebenarnya sebelum bekerja sebagai penerjemah, gue bekerja di industri keuangan, tepatnya di sebuah private equity di Jakarta. Dan di situ gue belajar banyak terkait saham, terus berkomunikasi juga dengan perusahaan sekuritas, dan bagaimana sebuah investasi private equity bisa berjalan. Jadi sebenarnya jurusan tuh kadang tidak terlalu berpengaruh sama pilihan karir. Jadi benar-benar bebas banget sebenarnya. Yang penting adalah menurut gue kalau misalkan kuliah ya, pertama ya berusahalah untuk lulus dengan baik dan menyerap ilmu apapun yang diterima. Apalagi kalau ternyata teman-teman suka banget sama dunia Prancis atau Frankofon, maupun mau itu cuma film, maupun itu cuma musik, kayak hal-hal yang terkesan sepele, itu akan membantu teman banget loh untuk bisa menikmati kuliahnya dengan nyaman, dan tentunya akan membentuk teman-teman dengan baik sebelum terjun ke dunia kerja. Karena sekali lagi, selain hard skill, soft skill itu juga sangat-sangat diperlukan. Kalau misalkan teman-teman bisa deket sama teman-teman atau mungkin kenal baik dengan dosen, menurut gue pribadi itu tentunya akan membantu teman-teman juga untuk mempunyai pekerjaan atau karir yang cukup baik setelah lulus nanti. Itu sih kalau menurut gue, karena betul peluang kerja akan selalu ada, jurusan sastra Prancis atau jurusan sastra-sastra lain, walaupun emang tentu tidak sepasti mungkin ya, tidak sepasti atau tidak sejelas lulusan jurusan hukum atau akuntansi misalkan, atau jurusan keuangan. Tapi plus poin dari jurusan sastra Prancis, gue nggak tahu kalau sastra lain, jurusan sastra Prancis, apalagi sastra Prancis univ gue, ya kita punya poin plus, kita bisa bahasa Prancis, terus kita juga tahu tentang budayanya dan sebagainya macamnya, tanpa kita harus perlu pergi langsung ke Prancis atau negara Frankofon lain. Dan punya kesempatan itu, apalagi dengan harga yang cukup lebih hemat daripada kita harus pergi ke sono, itu adalah sebuah keunggulan tersendiri loh. Karena gue lumayan belajar banyak sekali, meskipun gue nggak belajar di Prancisnya langsung atau di negara Frankofon lainnya. Jadi sekali lagi, selain memang harus kuliah dengan benar, terus belajar soft skills juga, terus punya hubungan yang baik dengan teman-teman sejurusan, atau bahkan kenal baik dengan dosen, teman-teman juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri bahkan setelah lulus. Nah, gue pun juga saat kuliah, gue tuh beberapa kali sambil bekerja juga kok. Gue sambil belajar cari duit, baik dari jualan kamus ke teman-teman, terus gue sempat kerja sebagai marketing juga, gue sempat kerja sebagai admin sosial media juga. Pokoknya intinya berusaha juga untuk selalu banyak mencoba. Jadi selain kuliah, teman-teman juga tahu sebenarnya teman-teman tuh cocoknya di mana sih kerjanya. Nah, gue pribadi, gue explore banyak banget, jujur ketika kuliah tuh bener-bener masa trial and error gue, sampai akhirnya gue sekarang bisa setidaknya lumayan fokus lah di ranah penerjemahan, sambil nanti pelan-pelan gue membangun kembali karir personal finance gue. Intinya seperti itu. Dan gue jujur kenapa pilih sastra Prancis, mungkin teman-teman bisa nonton video gue yang kenapa gue pilih kuliah jurusan sastra Prancis, karena gue menikmati belajar Prancis-Prancisan, gak bohong. Walaupun nilai gue pas-pasan, gak yang bagus banget, tapi setidaknya gue bisa kuliah 4 tahun tanpa ada ngulang.
dengan lancar, alhamdulillah. Dan gue lumayan enjoy, karena itu pilihan gue. Emang agak membangkang sedikit dari pilihan orang tua. Cuma kadang ya, namanya hidup, kita kan yang menjalani kuliah ya, Bu. Jadi ya nggak apa-apa lah agak membangkang sedikit demi kebaikan. Toh akhirnya orang tua gue juga merasakan juga kan hasil dari kuliah gue. Dan gue seneng banget sih akan pilihan gue di sastra Prancis. Maaf, jadi panjang banget, 20 menit. Gue tahu jawabannya kemana-mana sambil ada intermezzo cerita lain. Tapi semoga bermanfaat dan semoga juga bisa memberikan sebuah informasi tambahan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalkan punya komentar atau apapun gak setuju, atau kayak lu ngomongnya kemana-mana, silahkan aja langsung taruh di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!